Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Anugrah dengan NPM 2352008 dari Magister Hukum dengan mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional dengan dosen pengampu Dr. Nuraili SE SH MKN. Di sini saya akan membahas tentang surat perjanjian kerjasama ekspor impor buah-buahan antara PT Jaya Makmur dengan PT Fiska Global. Ref nomor 001 garis miring PJM garis miring X garis miring 11. Perjanjian tentang surat perjanjian kerjasama ekspor impor buah-buahan. Untuk selanjutnya disebut perjanjian. Ini dibuat di Batam pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2024 oleh dan antara yang pertama, Vicky Anugrah selaku Direktur Utama PT Jaya Makmur bertindak untuk dan atas nama PT Jaya Makmur, suatu badan hukum yang diberdirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 10 tanggal 12 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Budi Marwansyah SH MKN, notaris di Batam, dan telah mendapatkan pengesahan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C strip 656 HT 0202 strip TH 2001 tanggal 30 Januari 2001 berkedudukan di Komplek Jaya Sakti, Tanjung Uncang, Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, PT Fiska Global, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 222 garis miring ZZZ garis miring 1999 tanggal 7 Maret 1999 yang dibuat di Dwi Bagas, notaris di Kota Kuala Lumpur, dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Malaysia nomor SGPR nomor VG strip VG 0505 strip 000555 tanggal 1 Agustus 2000 berkedudukan di Kota Kuala Lumpur yang diwakili oleh Devi Anissa Hamidi yang bertindak dan selaku Direktur Utama, dan untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Selanjutnya, pihak pertama dan pihak kedua masing-masing disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa pihak pertama adalah pihak yang usahanya bergerak dalam bidang usaha ekspor impor buah-buahan di Batam. B. Bahwa pihak kedua adalah pihak yang memerlukan buah-buahan untuk melakukan kegiatan usahanya di wilayah Kuala Lumpur. C. Bahwa pihak pertama adalah perusahaan ekspor impor buah-buahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama ekspor impor berupa pengiriman penerimaan buah-buahan segar. D. Bahwa pihak pertama bersedia bekerja sama ekspor impor buah-buahan kepada pihak kedua yang akan dipergunakan oleh pihak kedua untuk pengiriman dan penerimaan dari pihak pertama. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama ekspor impor buah-buahan dalam kurung perjanjian ini dengan itikat baik yang saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1. Definisi. Untuk maksud perjanjian dan interpretasinya, kecuali didefinisikan lain, istilah-istilah berikut ini mempunyai arti sebagai berikut. A. Ekspor impor buah-buahan adalah pengiriman dan penerimaan berbagai jenis buah-buahan segar yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini. B. Biaya ekspor impor adalah total biaya yang dikeluarkan oleh pihak kedua untuk pengiriman dan penerimaan buah-buahan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengiriman asuransi dan biaya masuk yang berlaku, yang harus dibayar oleh pihak kedua, sesuai dengan syarat pembayaran yang diatur dalam perjanjian ini. Pasal 2. Dasar atau referensi perjanjian. Perjanjian ini dibuat atas dasar penawaran nomor 081 A garis miring ZZ strip COM strip RH garis miring X garis miring 20 yang telah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 28 Oktober 2024. Pasal 3. Maksud dan tujuan. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara
Pihak pertama dan pihak kedua dalam kegiatan ekspor impor buah-buahan segar memenuhi kebutuhan pasokan pihak kedua di Kuala Lumpur, serta meningkatkan volume ekspor pihak pertama di pasar internasional. Lingkup kerjasama ini mencakup pengadaan, pengemasan, pengiriman, dan penerimaan buah-buahan sesuai standar kualitas yang disepakati, dengan tujuan menjaga kepuasan konsumen dan memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Pasal 4. Metode pengiriman. Pihak pertama akan mengirimkan buah-buahan kepada pihak kedua menggunakan metode pengiriman yang disepakati, dengan pengemasan yang sesuai untuk menjaga kesegaran dan kualitas, serta memberikan informasi jadwal pengiriman setidaknya 7 hari kalender sebelum tanggal pengiriman. Pasal 5. Jangka waktu. 1. Para pihak sepakat dan setuju bahwa jangka waktu perjanjian ini adalah selama 2 tahun, terhitung mulai dari tanggal 2 November 2024 sampai dengan 1 November 2026. Untuk selanjutnya disebut jangka waktu perjanjian. 2. Dalam hal jangka waktu perjanjian telah habis dan para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, namun perpanjangan dimaksud belum ditandatangani para pihak, maka para pihak sepakat untuk tetap tunduk dan terikat pada perjanjian ini sampai dengan ditandatangani perjanjian perpanjangan yang dimaksud. 3. Perjanjian dapat diperpanjang untuk periode 2 tahun berikutnya atau lebih tergantung kesepakatan para pihak. Untuk biaya sewa, lahan sewa, maka kesepakatan tersebut akan diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa perjanjian seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini. 4. Para pihak sepakat bahwa dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu perjanjian, pihak kedua wajib melakukan pembayaran biaya sewa yang disepakati para pihak pada saat perpanjangan perjanjian ini kepada pihak pertama dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah ditandatanganinya perpanjangan perjanjian dan nota tagihan telah diterima oleh pihak kedua secara lengkap dan benar. Pasal 6. Harga. 1. Harga buah-buahan yang diekspor oleh pihak pertama kepada pihak kedua akan ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlah buah-buahan yang dikirim, sesuai dengan harga yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini. 2. Harga dapat ditinjau ulang secara berkala setiap 6 bulan, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga pasar, biaya pengiriman, serta faktor-faktor lain yang relevan. Penyesuaian harga harus disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak. 3. Pihak kedua akan melakukan pembayaran penuh untuk setiap pengiriman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, termasuk biaya tambahan seperti asuransi dan biaya masuk jika ada. Pasal 7. Tata cara pembayaran. 1. Pembayaran untuk setiap pengiriman buah-buahan oleh pihak kedua kepada pihak pertama akan dilakukan dalam mata uang USD atau mata uang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. 2. Pembayaran harus dilakukan oleh pihak kedua dalam waktu maksimal 30 hari kalender setelah tanggal faktur yang dikeluarkan oleh pihak pertama, kecuali jika disepakati lain dalam perjanjian khusus. 3. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening yang telah ditentukan oleh pihak pertama. Semua biaya terkait proses transfer bank menjadi tanggung jawab pihak kedua. 4. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, pihak kedua akan dikenakan sebesar 1% per bulan jumlah belum dibayar terhitung sejak tanggal jatuh tempo. Harga tanggal pembayaran dilakukan secara penuh. 5. Jika terjadi perselisihan, pasal jumlah pembayaran para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan hukum lainnya. Pasal 8. Hak dan kewajiban para pihak. 1. Kewajiban pihak pertama. A. Pihak pertama berkewajiban untuk menyediakan dan mengirimkan buah-buahan segar sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian ini, serta memastikan bahwa semua buah-buahan memenuhi standar kualitas yang disepakati. B. Pihak pertama harus memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu terkait pengiriman, termasuk perkiraan waktu tiba dan status pengiriman kepada pihak kedua. C. Pihak pertama bertanggung jawab atas semua risiko yang kerusakan yang mungkin terjadi pada buah-buahan selama proses pengiriman hingga diterima oleh pihak kedua. 2. Kewajiban pihak kedua. A. Pihak kedua berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, termasuk semua biaya tambahan yang terkait dengan pengiriman buah-buahan. B.
Pihak kedua harus memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak pertama untuk memastikan pengiriman dapat dilakukan dengan lancar, termasuk alamat pengiriman yang tepat dan kontrak yang dapat dihubungi. C. Pihak kedua berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas buah-buahan yang diterima dalam jangka yang wajar dan melaporkan segala kerusakan atau ketidaksesuaian kepada pihak pertama dalam waktu 48 jam setelah penerimaan. C. Kewajiban bersama. Para pihak sepakat untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini demi mencapai tujuan yang telah disepakati. B. Para pihak juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan perjanjian ini dan tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Pasal 9. Pajak-pajak. Pihak kedua bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan yang timbul dari transaksi ekspor-impor berdasarkan perjanjian ini, termasuk pajak penghasilan para pertambah nilai dan pajak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10. Pengakhiran dan pembatalan perjanjian. Para pihak sepakat dan setuju untuk mengakhiri atau membatalkan perjanjian apabila terjadi salah satu atau secara bersamaan keadaan di bawah ini. 1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian dan para pihak sepakat memutuskan untuk tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian. 2. Salah satu dari para pihak melanggar perjanjian ini yang seharusnya bisa diselesaikan termasuk namun terbatas kewajiban untuk membayar, namun gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 30 hari setelah penerimaan pemberitahuan penyelesaian pelanggaran dimaksud. 3. Salah satu dari para pihak berulang kali melanggar ketentuan dari perjanjian ini dan gagal untuk menunjukkan perbaikan dalam waktu 60 hari setelah menerima pemberitahuan perbaikan untuk kepentingan pihak pertama, meyakinkan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang. 4. Para pihak sepakat mengakhiri perjanjian karena sebab tertentu yang telah bersama-sama diketahui dan disepakati secara tertulis oleh para pihak. Yang dimaksud dengan sebab tertentu adalah suatu sebab lain selain dari yang telah disepakati dalam perjanjian ini. 5. Salah satu dari para pihak dapat memutus membatalkan perjanjian ini secara sepihak dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1000 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan atau tanpa harus memperhatikan jangka waktu perjanjian. Apabila telah cukup bukti dan diyakini berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa salah satu dari para pihak telah melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, kecuali dalam hal terjadi kejadian force majeure. 6. Pelaksanaan pengakhiran atau pembatalan perjanjian dilaksanakan selama-lamanya 3 bulan setelah adanya peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dari salah satu dari para pihak kepada pihak lainnya dengan tanggung waktu masing-masing peringatan 10 hari kalender. 7. Setiap pengakhiran atau pembatalan perjanjian selama periode kontrak masih berlangsung atau pada akhir masa kontrak tidak akan menghilangkan kewajiban pihak kedua terhadap pihak pertama untuk menyelesaikan pembayaran yang tertunda kepada pihak pertama. 8. Segala akibat dari pemutusan atau pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal ini akan diatur oleh dan diselesaikan para pihak dengan itikat baik secara musyawarah dan mufakat yang dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani para pihak atau wakilnya. Pasal 11. Para pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian dan atau seluruh dari isi perjanjian ini kepada pihak manapun kecuali sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini atau dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya. Pasal 12. Denda atau sanksi. Jika pihak kedua terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati, maka pihak kedua akan dikenakan denda sebesar 1% per bulan dari jumlah yang belum dibayar, terhitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran yang dilakukan secara penuh. Denda ini juga akan dihitung secara prorata untuk periode keterlambatan yang tidak genap 1 bulan. 2. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, pihak yang dirugikan berhak memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang melanggar untuk memperbaiki pelanggaran dalam waktu 14 hari. Jika pelanggaran tidak diperbaiki dalam jangka waktu tersebut, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat pelanggaran tersebut. 3. Dalam hal terjadi pelanggaran yang berulang atau pelanggaran material, pihak yang dirugikan berhak membatalkan perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang melanggar. Semua denda dan sanksi harus diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah penerima pemberitahuan dan kegagalan untuk menyelesaikan dapat berakibat pada tindakan hukum lebih lanjut. Pasal 14.
Pemberitahuan dan surat menyurat. 1. Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut. Pertama, PT Jaya Makmur, Kompleks Jaya Sakti, Tanjung Uncang, Batu Haji, Batam. Telepon 0778 2222. Fax 078 33333. PIC, Rama Pertama, email ramapertama@zzz.com. Yang kedua, PT Fiskal Global, Kuala Lumpur, Malaysia, telepon +60 6123 4567. Fax +60 876 5432. PIC Niko, email niko@zzz.com. Perubahan pergantian dari alamat-alamat tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dan tidak perlu dilakukan amandemen perjanjian. 2. Segala surat menyurat atau korespondensi tertulis melalui alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju. Pasal 15. Kerahasiaan. 1. Salah satu dari para pihak dilarang memberitahukan, membuka, atau memberikan informasi, keterangan, dan atau yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan perjanjian ini kepada pihak lain baik yang berupa badan hukum maupun perseorangan tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya kecuali A. Telah menjadi informasi umum sebelum diinformasikan oleh para pihak atau di kemudian hari menjadi informasi umum yang disebabkan bukan karena kesalahan para pihak. B. Telah diberitahukan kepada penerima informasi oleh pihak lain selain para pihak dalam perjanjian ini tanpa melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi. C. Secara serentak telah dikembangkan dan dipublikasikan kepada masyarakat oleh para pihak. D. Diberikan kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian ini. E. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis resmi dan atau merupakan putusan final. Atau F. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 2. Para pihak menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dan dokumen atau surat-surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggalan dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhir perjanjian. Pasal 16. Periode pengikatan. Para pihak setuju bahwa perjanjian ini akan tetap berlaku minimal selama 2 tahun periode pengikatan dari tanggal mulai perjanjian ini. Apabila ada penghentian awal yang diminta oleh salah satu pihak pada periode pengikatan ini, maka pihak yang meminta penghentian awal akan memberi kompensasi kepada pihak lain dengan kompensasi yang telah dibahas dan disepakati bersama. Pasal 17. Lain-lain. Perjanjian ini ditunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. 2. Perjanjian ini mengikat penerus hak successor in title atau penerima pengalihan hak assigned dalam hal terjadi penunjukan pengalihan dan kewajiban merger, akuisisi, perubahan nama dan atau perubahan kepemilikan saham. 3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini segala perubahan terhadap perjanjian ini akan ditentukan secara tertulis dalam suatu addendum atau bentuk tertulis lainnya yang disepakati oleh para pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 4. Apabila pernyataan kemudian hari terdapat peraturan dan atau keputusan pemerintah mengakibatkan salah satu atau beberapa pasal dalam perjanjian ini tidak sesuai dengan peraturan keputusan dimaksud, maka terhadap pasal-pasal tersebut akan diadakan penyesuaian, sedangkan terhadap pasal-pasal lainnya tetap berlaku sesuai perjanjian ini. 5. Bahasa dari perjanjian ini adalah bahasa Indonesia dan terjemahan dalam bahasa Inggris. Apabila adanya perbedaan interpretasi antara kedua teks, maka teks dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku kecuali bila kalimat dalam bahasa Inggris tidak dapat diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, ini dibuat dalam rangkap 2, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama ditangani oleh para pihak pada tanggal dan hari sebagaimana yang tersebut pada awal perjanjian ini. Dengan menandatangani perjanjian tersebut, para pihak akan terikat dengan ketentuan dari perjanjian ini, jadwal dan larangan serta segala lampirannya. Pihak pertama, PT Jaya Makmur, PK Nugraha sebagai Direktur Utama, dan pihak kedua, PT Fiskal Global, Devi Adisabidi sebagai Direktur Utama. Saksi 1.
Nama Bagas, alamat Lubuk Baja, NIK 271-193-034-7456. Saksi 2, nama Jarjit, alamat Kuala Lumpur, NIK 87880000A. Sekian dari saya. Disclaimer bahwa video ini adalah video pembelajaran sebagai output mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional. Sehingga jika ada terjadi kesalahan, mohon diberikan saran dan masukan yang konstruktif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.